Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du. Bismillah ya. Malam ini kita ketemu mbahnya filosof Sokrates, tokoh yang gara-gara dia nanti filsafat punya tempat penting dalam peradaban manusia. Jadi Sokrates ini pengaruhnya sangat luar biasa. Kalau di bahasa Islam, seandainya bukan nabi, maka dia seorang mujaddid, pembaharu besar. Dan beberapa peneliti menganggap dia makomnya kayak nabi. Dan boleh-boleh saja kamu menganggap dia nabi, karena kemungkinan ke sana ada. Toh kita tidak tahu secara definitif siapa saja nabi-nabi itu. Jumlahnya ada yang bilang sekitar 125.000. Kadang-kadang uang segitu aja kita nggak pegang. Itu jumlahnya nabi sebanyak itu. Dan kita hanya diwajibkan kenal 25. Itu pun Jazirah Arab dan sekitarnya. Sebagian besar dari Palestina, Israel sekarang. Yang di luar itu kita tidak tahu. Oke, malam ini kita ambil Sokrates, tokoh besar filsafat yang karena kalian tahunya hari ini, bayanganmu dia tokoh agung yang luar biasa. Seandainya kalian dulu hidup zaman Sokrates ada di Athena, ketemu Sokrates, mungkin mbok anggap orang gila pinggir jalan. Karena Sokrates itu jelek. Ya meskipun jelek-jeleknya orang Eropa, ya lumayan gagah dibandingkan kalian. Terus orangnya itu digambar itu gambar yang sangat terkenal, yang gambar seniman Perancis, Jacques Louis David. Judulnya The Death of Socrates. Itu momen detik-detik terakhir ketika Sokrates mau dipaksa minum racun. Di situ ada Plato, muridnya, ada juga Krito dan beberapa petugas penjara. Yang mana pasnya kamu cari sendiri. Aku dhewe ora kenal. Sing jelas Plato yang angkat tangannya itu. Angkat tangan itu nggak tahu itu nunjuk ke atas apa bilang qul huwallahu ahad, ya aku kurang ngerti. Ya itu lukisannya orang Perancis sana. Oke, jadi batuknya agak nolong, meripatnya agak melotot, bibirnya tebal. Pokoknya jelek, agak pendek, digambarkan perutnya buncit. Kerjaannya tiap hari jalan-jalan, ngajak ngobrol orang, ngajak diskusi. Kalau hari ini kamu menyebutnya ngajak debat. Cuma memang untuk mencari kebenaran. Biasanya nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu. Jadi filosof yang nggak pernah sandalan itu Sokrates. Kalau kuliah mesti disuruh keluar sama dosennya. Ya, jadi terus ya bajunya ya khas orang zaman itu, model-model mirip jubah kan baju-baju. Jadi jubah itu ndak harus
Arab dan Islam. Orang-orang dulu sebelum ada Islam juga bajunya jubah, malah kayak orang umroh. Jadi diselempangkan itu. Jadi itu Sokrates. Orangnya lurus, kuat. Kuat itu dalam arti teguh pendirian. Kalau bahasa hari ini dia istiqomah. Terus usil. Kerjaannya tiap hari jalan-jalan, kadang-kadang ke pasar-pasar itu. Cuma kalau ke pasar-pasar kayak kalian ke mall sekarang, cuma lihat-lihat. Ya, tidak pernah beli. Kalau ada yang banyak, Sokrates, sampean itu ngapain tuh? Kok hampir tiap hari masuk keluar pasar? Jawabannya cerdas. Saya masuk pasar itu dan nggak beli apa-apa karena memang saya ingin neliti berapa banyak barang yang tidak saya butuhkan. Nah, kamu nek dilakoni ngono ya. Jadi untuk menunjukkan bahwa dunia itu sebenarnya nggak penting, ternyata sangat banyak hal yang tidak aku butuhkan. Besok kalau kamu jalan-jalan di mall, kok nggak beli apa-apa? Oh, enggak, aku cuma ingin lihat berapa banyak di mall ini barang yang nggak tak butuhkan. Nah, itu jawabannya Sokrates gitu. Cuma nek Sokrates mikir beneran, kalau kalian kan memang nggak punya duit. Oke, ya. Untungnya dia di akhir-akhir hidupnya sempat menikah. Ya, alhamdulillah. Cuma nggak kebetulan dapat istri cerewetnya luar biasa. Ya. Dan ketika dia dipaksa minum racun itu anaknya masih kecil-kecil. Jadi belum sempat besar. Meskipun dia menanam kader yang luar biasa di Yunani, Athena zaman itu, termasuk Plato dan kawan-kawan. Sokrates adalah salah satu sosok, ini tak pakai istilahnya filosof barat modern, namanya Karl Jasper, paradigmatik individual. Dia tipe ideal. Salah satu tipe ideal dalam filsafat itu Sokrates. Banyak tipe ideal. Yang paradigmatik individual mungkin termasuk Immanuel Kant, termasuk Karl Marx. Orang-orang ini pengaruhnya sangat luas. Jadi tidak sedikit, pengaruhnya besar. Bahkan nanti ada yang bilang bahwa filsafat barat semua tradisinya itu hanya footnote, hanya catatan kaki dari Plato dan Aristoteles. Sementara Plato dan Aristoteles itu murid dan cucu muridnya Sokrates, belum gurunya. Itu sudah menguasai cara berpikir modern barat hari ini. Sokrates oleh orang-orang Athena digelari Godfly of Athena. God lo ya, bukan God. Kalau God Tuhan, kalau Godfly itu lalat. Dia itu kayak lalat, kayak laler. Nempel di sini, nempel di sana, muter-muter, bikin orang sumpek, bikin orang sebel. Karena selalu nguji orang. Jadi Godfly of Athena. Dan saya bilang tadi dia pembaharu yang luar biasa, karena dialah yang menggeser. Filsafat itu kan tidak diawali dari Sokrates di Athena, tapi sebelum dia kan ada para filosof pra-Sokratik yang orientasinya kosmosentris. Cara berpikirnya fokusnya di alam. Alam ini aslinya apa ya? Ada yang bilang air, Thales. Ada yang bilang api. Ada yang bilang air, api, tanah, dan udara. Lahirlah nanti Avatar. Ya, itu dasarnya dari Yunani. Ada yang bilang cinta, ada yang bilang, tapi fokusnya kosmos. Nanti Sokrates lah yang menggeser orientasi itu untuk mikir manusia. Mbok, jangan mikir alam terus. Ini negara sedang kacau. Kan di sana juga sedang, Athena kan mulai susut, mulai surut, demokrasi dipertanyakan.
Nah, itu Sokrates dan kawan-kawan yang menggeser orientasi dari mikir alam ke mikir manusia. Terus itu yang pertama, revolusinya Sokrates. Revolusi kedua adalah antitesis orang-orang sofis, orang-orang sombong yang merasa ngerti apa saja. Jadi zaman itu muncul orang-orang yang memang pinter tapi agak gaya, disuruh ngomong apa aja bisa, karena memang dasarnya pinter dan merasa menguasai segala cabang. Semakin banyak cabang yang dia kuasai, semakin dia merasa besar. Dan ilmuwan ini ilmuwan bayaran. Jadi kalau ada yang nyuruh dia ngomong, ya berani berapa, dan bisa dipesan. Silahkan ngomong tentang ini, dukunglah tokoh ini, dukunglah partai ini, nanti tak bayar sekian. Dan mau. Itu namanya kaum sofis zaman itu. Dulu, tapi kalau sekarang nggak ada. Nggak ada bedanya maksudnya. Jadi itu yang dilawan oleh Sokrates. Di tengah paradigma semua orang merasa pinter, merasa tahu, bahkan kepinteran ini dijadikan komoditas untuk cari uang, cari kekayaan dan kehormatan, Sokrates muncul dengan jargon aku ndak ngerti apa-apa. Bukan aku rapopo loh ya, tapi aku ndak ngerti apa-apa. Dan karena ndak tahu kan dia terus tanya. Dengan tanya itu sebenarnya dia tidak nyari pengetahuan untuk dirinya, sedang membimbing orang untuk sadar bahwa dia sebenarnya juga sama nggak tahunya. Itu gayanya Sokrates. Jadi dia bikin revolusi kesadaran. Dari kesadaran kesadaran gaya, kesadaran sombong, kesadaran bahasa Jawane kemenyek. Ya kemenyek itu nggak tahu bahasa Inggrisnya apa ya. Sok, bahasa Indonesianya sok. Menjadi kesadaran rendah hati. Aku itu nggak ngerti apa-apa. Yang saya tahu itu adalah bahwa saya tidak tahu apa-apa. Nah, ini pembalikan besar-besaran paradigma zaman itu. Oleh karena itu, Sokrates pada akhirnya dianggap ngerusak tatanan. Ya kan, orang kayak gini kan nyebelin. Orang sudah enak-enak, hidup tentrem, nyaman, mapan, dewasa asik, konsepnya dihancurkan. Disuruh mikir ulang, disuruh tidak karu-karuan. Maka dia terus dianggap meresahkan di zaman itu. Akhirnya dia dilaporkan, terus disidang oleh pengadilan Athena, pengadilan demokrasi pertama dalam sejarah. Dia dapat tuduhan 3 hal: meracuni pikiran kaum muda, yang kedua melawan dewa-dewa, dan yang ketiga bikin agama baru, filsafat. Nah, itu dia dituduh ini. Jadi meracuni pikiran kaum muda. Kalau saya akan kebalik, kalian yang meracuni pikiranku. Jadi malah ruwet. Jadi Sokrates dianggap meracuni karena gaya mikir yang agak revolusioner itu kan biasanya menarik yang muda-muda, yang tua-tua, yang gelisah. Karena orang tua biasanya lebih suka yang mapan, status quo. Terus ngelawan dewa-dewa, ini lebih gawat lagi. Kalau hari ini mungkin sudah dituduh kafir, murtad, bid'ah, apalagi tauhid, apalagi. Nah, dia menawarkan hal yang zaman itu tidak ada. Berpikir kritis. Jadi dia dituduh dengan 3 tuduhan ini, terus diajukan ke Mahkamah Athena zaman itu. Pro kontra luar biasa. Silakan nanti dibaca buku-bukunya Plato. Karena Sokrates ini orang misterius, tidak pernah nulis buku, kerjaannya cuma dakwah filsafat kemana-mana.
Nah, akhirnya voting. Banyak yang pro, banyak yang kontra. Voting 280 melawan 220. Jadi 500 orang yang di voting, 280 setuju dia harus dihukum mati, 220 tidak setuju. Nah, akhirnya ya kalah 80. Dan ramalannya Sokrates tepat tentang kritiknya pada demokrasi. Nanti kita lihat. Jadi karena kalah suara, ya sudah, keputusannya dia dihukum. Meskipun nanti para penghukum ini juga sebenarnya eman-eman mau menghukum Sokrates. Mereka tahu betapa penting, betapa vitalnya peran yang dimainkan oleh seorang Sokrates. Jadi karena hukumnya sudah begitu, aturannya sudah begitu, mau tidak mau harus dieksekusi. Nah, jadi hukum itu kan gitu. Dari semula manusia yang bikin hukum, pada akhirnya manusia harus melayani hukum. Mau tidak mau Sokrates harus dieksekusi. Dan sudah banyak muridnya, bahkan sipirnya penjara itu tidak pernah nutup penjara, harus dibuka. Kalau mau jalan-jalan, mau keluar, mau lari, ya monggo. Mau ngilang juga tidak apa-apa. Tapi Sokrates tidak. Nanti di banyak pembelaannya dia banyak ngomong, melakukan testimoni bahwa kalau dia melakukan kompromi, maka besok-besok orang anggap bahwa ajaran-ajarannya itu tidak terlalu penting. Untuk menegaskan bahwa yang tak omongkan ini serius, maka silahkan aja. Kalau memang aturannya salah, ya saya harus dihukum. Karena di antara yang dia ajarkan adalah meskipun dia nggak setuju demokrasi, masyarakat harus bikin kontrak untuk hidupnya tertib, bikin hukum untuk ngatur kebersamaan. Kalau dia sudah ngomong bahwa hukum harus jalan, sekarang waktunya dia dihukum kok lari, orang tidak akan percaya lagi sama dia. Dari situ maka ya monggolah, kalau memang keputusannya minum racun, ya minum racun. Akhirnya dia minum, ceritanya racun cemara, yang tadi gambarnya itu sebelum dia minum racun. Dan akhirnya ya meninggal beneran, yang ya racun beneran. Oke, bismillah, kita lanjutkan. Ini menurut saya diawali dari sini, ngaji ayat-ayatnya Sokrates. Jadi, it is not living that matters, but living rightly. Jadi, persoalannya tidak sekedar hidup, tapi hidup yang benar. Kalau sekedar hidup, nyamuk juga bisa, ayam juga bisa, semua binatang juga bisa. Manusia kan tidak disekedar suruh hidup. Nabi Adam diturunkan ke bumi kan tidak sekedar disuruh menghabiskan umur, disuruh menghuni bumi, bahkan disuruh jadi khalifah. Jadi tidak sekedar hidup, tapi hidup yang benar itu kayak gimana. Jadi tugas kita tidak sekedar menjalani hidup, tapi juga mikir dan milih hidup yang paling benar. Oke, jadi awalnya di sini, it is not living that matters, but living rightly. Problemnya bukan hanya hidup, tapi hidup yang benar. Ya nanti pulang dari sini mulai mikir, hidupmu sudah benar apa belum? Sudah on the right track apa belum? Tulis sambil ditulis-tulis, sambil nunggu sepak bola. Oke, daripada besok kan mending nanti, sopo ngerti kalah besok galau. Oke, terus. Jadi cari hidup yang benar, bukan sekedar hidup saja. Kita lihat, kita awali hidup yang benar dari namanya Socratic Method. Metodenya Sokrates. Kita lihat ya kayak gimana Socratic Method itu.
Apa sih Socratic Method? Langkah pertama yang wajib adalah kamu harus merasa tidak tahu. Kalau sebelum dialog kamu merasa sudah tahu, hasilnya tawuran mesti. Jadi langkah pertama, titik berangkatnya harus saya tidak ngerti, coba dijelaskan. Ini kalau di Socrates, zaman Socrates, gaya kayak gini ini nabrak 3 problem sekaligus. Yang pertama nabrak para ilmuwan, kalau hari ini para saintis. Yang kedua nabrak kelompok sofis. Dan yang ketiga nabrak ilmuwan yang lain, termasuk seni, termasuk arsitektur dan lain-lain. Jadi para saintis dengan Socrates ngomong aku tidak tahu, itu sindiran luar biasa. Karena biasanya para saintis itu cenderung ngerti segalanya dan materialistis. Segalanya bisa dijelaskan secara materi. Ilmuwan itu biasanya sombong karena merasa bahwa semua realitas bisa dia jelaskan. Kalau ada fenomena apa-apa, itu ada penjelasannya. Selalu merasa gitu. Oh, itu ada keterangannya. Kenapa Indonesia rusak? Oh, itu penjelasannya gini loh. Kok pinter di situ? Kenapa kok Indonesia ini sekarang banyak pelecehan seksual? Ah, itu kayak gini loh ya. Itu pinter nih. Pokoknya jelasnya ngono iso. Seolah-olah dia ngerti segalanya. Kan banyak di TV itu komentator-komentator itu. Kemarin ngomentari kasus A, besok ngomentari kasus B, besoknya lagi ngomentari kasus C. Segalanya dia ngerti. Nah, ini problem kalau di Socrates. Tapi itu logikanya TV. Coba TV mewawancarai Socrates, mungkin balik wartawannya diwawancarai sama Socrates. Ya kan? Oh, saya tidak tahu, kalau menurutmu gimana? Itu mesti balik kayak gitu. Jadi mesti besok tidak ditemui lagi sama wartawannya. Jadi itu kritik luar biasa pada orang-orang yang merasa ngerti segalanya. Yang kedua kaum sofis. Oponen kaum sofis. Kaum sofis ini ya wis. Kalau ilmuwan kan biasanya fokusnya pada ilmunya saja. Kalau kaum sofis ini segala ilmu termasuk yang supranatural dia merasa ngerti, tergantung yang bayar siapa. Itu orang-orang sofis. Pada saatnya nanti kita akan belajar. Kalau kemarin politik alternatif, besok aliran alternatif termasuk kaum sofis. Ya, mereka punya logika sendiri. Hari ini kan banyak orang yang gayanya sofis. Jadi merasa ngerti segalanya. Ada apa saja dia bisa ngomentari, bisa bikin tulisan, asal bayarannya cocok. Nah, itu kaum sofis. Itu akar katanya sama. Ada filosofia. Sofia sama sofis itu satu akar. Kebijaksanaan. Cuma konotasinya jauh. Oke. Kaum sofis itu sering disebut bukan filosofia tapi misosofia. Dia benci kebijaksanaan. Tidak ada kebenaran umum, itu tidak ada. Kebenaran itu ada konteksnya sendiri-sendiri. Itu gayanya kaum sofis. Termasuk juga ketika Socrates ngomong aku tidak tahu, itu kritik pada ilmuwan-ilmuwan humaniora, seniman, politisi, dan lain sebagainya. Biasanya ini tidak merasa ngerti segalanya sih, cuma merasa ilmunya lah yang paling penting. Agamawan itu merasa ilmu agama loh paling penting, yang lain tidak penting semua. Seniman juga begitu. Oh, sastra itu paling sip, ilmu paling puncak. Sama nanti mungkin lagu musik juga merasa musik loh yang paling puncak. Antropologi merasa ilmunya manusia yang sejati itu ya antropologi. Psikologi merasa wah ilmu paling dalam itu psikologi. Intinya hidup itu. Kabeh merasa penting, merasa tinggi. Dan itu disindir oleh Socrates. Aku kok tidak ngerti apa-apa ya. Semua orang kok pinter kabeh, semua cuma hanya aku yang tidak ngerti apa-apa. Dan itu oleh ulamanya Delphi yang perempuannya dibilang
Athena ini yang paling bijaksana hanya Socrates. Kenapa? Karena hanya dialah yang sadar bahwa sebenarnya dia tidak tahu apa-apa. Nah, jadi langkah pertama tidak tahu. Sebelum memulai dialog, awalilah toh dari kalimat aku tidak ngerti apa-apa, coba sampean jelaskan maksudnya itu apa dan seterusnya. Setelah itu langkah kedua, ironi. Ironi itu nyindir, membesarkan pikiran. Jadi kamu ngerti pikirannya temenmu itu tidak pas, keliru, salah, tapi dibesarkan dulu. Oh iya ya, penting sekali berarti pikiran sampean itu. Saya tidak pernah loh mikir sampai ke situ. Tapi itu sebenarnya ironi. Maksudnya kebalikannya. Apa pikiran kayak gitu aja kok. Itu namanya ironi. Socrates dikenal dengan gaya ironinya ini. Ya misalnya ada yang ngomong, apa sih cinta itu? Cinta itu pokoknya siang malam selalu terbayang dirinya, segalanya untuk kepentingannya macam-macam. Itu baru iya ya, agung sekali kayak gitu itu. Jarang orang bisa kayak gitu. Tapi terus dia ngasih pertanyaan lanjutan setelah itu. Baru nanti belakangan orang sadar, wah ternyata tadi itu cuma ngetawain aku toh. Nah, itu namanya ironi. Jadi jangan kesusu disalah-salahkan, nanti orangnya down. Hari ini kan gitu, begitu koncomu pikirannya salah kan kamu langsung bodoh men toko iki mesti gitu. Ya kan? Gini aja ndak bisa, gitu aja kan kamu mesti gitu. Ndak, kalau Socrates setelah merasa ndak tahu dia gayanya ironi. Ironi itu iya ya, kamu kok bisa pinter gitu, belajarnya di mana ya? Saya ndak pernah loh mikir kayak gitu. Padahal di balik itu mau ngomong mikir kayak gitu aja sudah bangga, baru ngerti dikit gitu aja sudah. Ya kayak adikmu itu loh kan, kamu misalnya punya adik balita, baru bisa ngomong dikit aja kamu walah pinter, padahal cuma bisa ngomong itu kan. Aslinya kan kamu ya pujian itu kan hanya untuk membesarkan dia biar dia tambah semangat mikir lagi. Kan kamu kalau adikmu baru bisa ngomong kan kamu gak bilang alah cuma satu kata aja, nggak usah bangga. Nah itu besok adikmu nggak mau ngomong lagi yang masih balita. Ngomong apa tuh nggak penting, guys. Kalau kamu gituin dia besok nggak ngomong. Tapi kalau kamu puji, kamu besarkan, meskipun gayanya ironi, dia akan semangat mikir lagi. Itulah. Jadi setelah ngomong, wah aku nggak tahu, baru terus gaya kedua ironi ditampilkan. Ya, biarkan dia merasa pede dulu dong. Jangan kesusu dijatuhkan. Kalau kesusu dijatuhkan tidak akan ada dialog, yang terjadi tawuran. Dianggap melecehkan kamu mesti. Jadi yang kedua, pura-pura tidak ngerti dulu. Pujilah dia, besarkan dia. Terus baru yang ketiga, teknik namanya elensus, konfutasi. Baru kamu sebutlah, misalnya ada yang tidak konsisten, ada yang tidak pas, ya kan? Ada yang keliru. Misalnya ada orang patah hati, terus kenapa sih kamu patah hati? Ya karena cintaku sejati dikhianati. Oh hebat sekali cintamu bisa sejati gitu. Apa sih cinta sejati itu loh? Cinta sejati itu kan hidup mati kita tidak penting, yang penting kebahagiaan pasangannya. Lah pasanganmu sekarang sama pasangan lain kan sudah bahagia. Lah kok kamu sedih? Itu namanya inkonsistensi. Katanya kebahagiaan pasanganmu juga kebahagiaanmu. Lah sekarang kamu kok stres? Harusnya kan kamu ikut bahagia, pasanganmu dapat pacar baru yang lebih bagus dari kamu. Nah, ini namanya nyari inkonsistensi. Mungkin ada argumen yang tidak pas, ada yang kurang, ada yang keliru. Kamu tanyain, tapi jangan diruntuhkan semua. Ditanya sisi-sisi lemahnya. Nanti dia akan nyari jawaban sendiri. Tidak harus kamu yang benar itu gini loh, tidak. Akalnya biarkan kerja. Oh, kalau gitu apa sih cinta itu? Cinta yang sejati itu apa? Itu yang keliru definisimu cinta atau perasaanmu?
caramu mengekspresikan, caramu menghayati. Nah, itu namanya elensus, konfutasi. Bantahlah variabel-variabel pikirannya yang tidak pas, sampai dia mikir sendiri, terpaksa. Iya ya, yang benar apa ya? Nanti di salah satu bukunya, misalnya di Paido, ada kisah gimana Socrates debat tentang keberanian. Jadi ada seorang militer baru pulang, ditanya, mas, menurut sampean keberanian itu apa? Loh, berani itu tidak peduli berapa musuh, kita serang, pantang mundur, maju terus. Berarti kalau mundur tidak berani. Iya, kalau mundur itu bukan pemberani. Terus Socrates ngasih contoh, tapi dulu ada kasus orang-orang Sparta perang sama orang-orang Athena, perang sama orang-orang Persia. Di pukulan pertama dia mundur karena kalah jumlah. Apakah itu disebut bukan pemberani? Karena setelah dia mundur, ngatur strategi, terus nyerang lagi dan menang. Tapi karena dia sempat mundur, berarti berdasarkan definisimu tadi, dia termasuk pengecut, bukan pemberani. Tidak gitu. Berarti pemberani itu maksudnya, itu orang jadi mikir. Itu gayanya Socrates. Jadi memposisikan perdebatan sesuai dengan konteksnya, ditanyain satu-satu yang lemah. Itu namanya langkah ketiga, konfutasi, elensus. Setelah dibantah, orang diajak mikir. Pada akhirnya langkah keempat, ini yang paling terkenal, namanya maiotika. Maiotika itu kebidanan. Jadi Socrates ini ibunya seorang bidan. Nah, teknik kebidanan itu seperti saya bilang tadi, setiap orang itu punya potensi kebenaran untuk memahami dan menangkap kebenaran sendiri. Tidak harus kamu suapin. Nah, tugasnya Socrates ya, itu kayak tugasnya bidan. Yang hamil kan bukan bidannya, tapi pasiennya. Dia cuma bantu agar persalinannya lancar. Jadi Socrates cuma bantu agar orang bisa melahirkan kebenaran melalui pikirannya sendiri. Jadi tidak menggurui. Wong itu kesimpulanmu sendiri kok. Aku kan cuma nuntun. Bidan itu kan cuma nuntun. Ayo ambil nafas, tarik nafas. Ini cuma nuntun. Yang melahirkan pasiennya, bukan bidannya. Kecuali bidannya juga hamil. Ya kan? Jadi maiotika itu setelah menunjukkan titik-titik lemah, sekarang yang diajak ngobrol tadi dituntun. Dah, berarti cinta itu apa? Berarti cinta itu rasa yang dalam, tanpa pamrih. Kemudian yang diperhatikan bukan yang mencintai, tapi yang dan seterusnya. Nanti kalau masih ada yang lemahnya, dikonfutasi lagi, dibantah lagi, apa ya begitu. Terus sampai orang yakin ketemu kebenaran final. Dan mungkin gak harus ketemu. Seandainya gak lahir pun, paling gak lahir satu sikap bahwa ternyata selama ini aku tidak tahu, masih bingung, masih gak jelas. Oke, jadi langkah keempat, maiotika. Nah, kuncinya ini katanya Socrates, I cannot teach anybody anything. I can only make them think. Aku tidak bisa ngajar apa-apa pada siapapun. Aku hanya bisa membuat mereka mikir. Ya kan? Mikir dong kan itu. Kayak Cak Lontong itu loh. Tidak penting pancingannya apa, yang penting bikin orang mikir. Dan yang dilakukan Socrates dengan metode Sokratik, metodenya adalah menggiring orang supaya mikir. Karena banyak orang hari ini males mikir. Dia sukanya yang instan-instan. Jadi nggak cuma makanan.
Orang itu suka instan, hari ini pikiran pun orang suka instan. Kamu nyomot idenya siapa, gagasannya siapa, terus kamu pakai jadi idemu dan gagasanmu tanpa dipikir lebih jauh. Dan itu masalah pasti. Karena apa ya itu cocok sama hidupmu. Jadi mikirlah. Kuncinya hidup yang baik itu Sokrates. Jadi mikir, mancing orang mikir. Kalau ndak tahu, ya bilang aja ndak tahu. Oke, terus itu sekarang etikanya. Ini yang kemarin diadopsi oleh Plato. Jadi mikir kan sudah tadi. Sekarang keutamaan hidup itu yang dicari adalah keutamaan. Tidak ada orang nyari kejelekan. Jadi yang pertama, kebajikan manusia urusannya adalah jiwa. Fisik itu dipengaruhi oleh jiwa. Ini alirannya agak ideal. Beda sama besok eksistensialis. Kalau jiwa baik, maka fisik akan baik. Maka katanya Sokrates, sumber kebahagiaan itu adalah jiwa. Berarti apa? Tugas kita hidup adalah ngopeni jiwa, biar dia jadi sempurna sesuai potensinya, kembali ke hakikinya jiwa. Nah, fisik buat apa? Fisik itu mendukung kesempurnaannya jiwa. Maka nanti sangat terkenal semboyannya Sokrates yang sering kalian pakai hari ini. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Makan termasuk minum, termasuk kawin, termasuk apalah yang fisik-fisik, itu dilakukan, dialami dalam rangka apa? Perjalanan jiwa untuk menemukan kesempurnaannya. Hakikatnya hidup di situ. Jangan berhenti di fisik, jangan berhenti di makan. Jadi tidak sekedar makan, tidak sekedar kalian belajar, tidak sekedar kalian nonton TV, tapi apapun dalam hidupmu yang kamu lakukan, kamu pikirkan, arahnya harus, kalau bahasa Inggrisnya, perfection of the soul, menyempurnakan kondisi jiwamu. Kamu boleh suka sepak bola, mungkin kamu sah-sah saja milih ngerokok, termasuk boleh-boleh saja kamu begadang, asal ada dampak kenaikan kelasnya jiwa. Dengan saya begadang, Pak, menonton sepak bola, saya sadar bahwa hidup ini ternyata seperti permainan. Wah, tidak apa-apa. Ya. Kadang kalah, kadang menang. Yang sudah dijago-jago akhirnya ya kalah duluan. Yang tidak dijago malah menang. Siapa bisa membayangkan Leicester tiba-tiba juara? Loh, filsafatnya main. Saya sekarang semakin sadar. Jadi meskipun IP saya jelek, saya tidak minder, Pak. Wah, gitu loh. Ya saya ngerti, meskipun IP jelek, nasibnya juga baguslah aja lah. Jadi itu perfection of the soul. Apapun yang kamu alami, kamu pikirkan, kamu lakukan, harus ada dampak positifnya terhadap unsur paling hakiki dalam hidupmu, yaitu jiwa. Melahirkan kesadaran-kesadaran baru, semakin evolutif, semakin baik. Merokok mungkin ya secara fisik kesehatan dia jeleknya luar biasa, tapi mungkin dengan merokok ada perfection of the soul-nya. Saya dengan merokok ini jadi sadar, Pak, betapa lemahnya fisik manusia itu. Wah, ngono loh. Jadi, tidak apa-apa, itu namanya arete.
Jadi segala yang membuat jiwa optimal dalam fungsinya, maka dia utama. Nah, cuma katanya Sokrates ini ya, tapi kan contohnya segala hal. Cuma untuk tahu mana sih yang benar-benar meningkatkan kualitas hidupmu karena sempurnanya jiwa, atau mana yang sebenarnya tidak, mana yang hakiki, mana yang palsu, kamu butuh pengetahuan. Kalau kamu tidak punya pengetahuan, tidak akan ketemu. Kamu anggap dia bikin jiwamu sempurna, tapi ternyata mungkin tidak. Loh Pak, dengan ngerokok itu saya sadari itu loh Pak. Tidak, pengetahuanmu perlu ditambah lagi. Kita butuh pengetahuan. Karena kalau tanpa pengetahuan, ya tanpa data, ya mungkin pinginnya kamu menaikkan kelasnya jiwamu, mungkin malah mendegradasi. Jadi mungkin kamu pinginnya jadi orang utama, malah jadi hancur. Kenapa? Pengetahuannya kurang. Pak, saya ingin latihan menahan diri Pak, tidak makan, tidak minum 40 hari, 40 malam Pak. Pengetahuanmu kurang. Tidak mungkin kamu bisa mati. Karena kita makhluk hidup yang normal. Nah, mekanisme makhluk hidup, belajarlah. Jadi pengetahuan jadi kuncinya. Maka pengetahuan itu adalah bagian utama dari keutamaan. Jadi perilaku yang utama itu demi perfection of the soul. Dan untuk tahu mana yang perfection of the soul, mana yang tidak, kita butuh pengetahuan. Itu yang dimaksud oleh Sokrates, keutamaan itu. Sumber utamanya adalah pengetahuan. Itu yang di level apapun, agama apapun, ajaran apapun, tidak ada satupun yang bilang ilmu itu tidak penting. Semua bilang ilmu itu penting. Kuncinya hidup itu ada di ilmu. Ya kan? Nabi Adam aja sebelum turun ke bumi kan sama Allah disangoni banyak ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kenapa? Ya bekalnya hidup itu ilmu. Kita tahu yang baik dan buruk itu ilmu. Cuma memang kadang-kadang kita males, jadi Allah terus jengkel. Ini dikasih akal, dikasih ilmu, tidak dipakai-pakai. Sudahlah, terus diturunkanlah Nabi. Coba dibantu orang-orang itu biar ngerti yang benar mana. Sudah dikasih fasilitas kok nggak dipakai. Nah itu juga masih judek, masih orang-orang gampang lupa. Nabinya meninggal sesaat lagi, adalah kasih kitab suci biar nggak hilang-hilang ajarannya, kan gitu fasilitasnya Allah. Tapi sebenarnya fasilitas yang paling utama itu akal kita untuk menangkap pengetahuan. Itu namanya arete, keutamaan. Jadi dalam hidup mari kita cari yang utama. Itu kunci pertama. Kunci kedua hidup kita adalah, itu kalau bahasanya Sokrates, menguasai diri. Istilahnya ada 3, enkrateia, libertas, dan autarsia. Enkrateia ini penguasaan diri. Engkau adalah raja atas dirimu. Dan yang harus jadi raja adalah akalmu. Jadi kuasai dirimu. Dengan apa? Dengan pikiran, dengan akal, dengan refleksi. Jangan mau dijajah oleh apapun dan siapapun. Bebaskan dirimu, termasuk dari dirimu sendiri. Nah ini kalimatnya agak puitis. Bebaskan dirimu, termasuk dari dirimu sendiri. Itulah libertas. Libertas itu apa? Bebas. Bebas maksudnya apa? Bebas maksudnya Sokrates adalah kekuasaan rasionalitas atas animalitas. Dalam dirimu ada dorongan-dorongan hewani yang kamu diperbudak oleh itu.
Nah, kamu bebaskanlah dirimu dari itu. Jadikan satu-satunya yang nyetir kamu itu akal. Itu libertas. Jadi kalau kamu sudah menguasai dirimu dan akal yang nyetir segalanya, maka kamu akan mandiri. Hidupmu akan nyaman. Hari ini masih sering terjadi konflik dalam dirimu antara rasionalitas dan animalitas. Kamu cari ilmu tapi ditakut-takuti dengan pekerjaan, ya kan? Kamu belajar ditakut-takuti besok bisa makan apa enggak. Kamu selalu gitu. Jadi rasionalitas selalu dilawankan dengan animalitas. Kamu ingin sementara fokus studi dulu tapi ditakut-takuti nyari pacar, besok kamu enggak laku loh. Oh, itu kan animalitas. Jadi kuasai dirimu. Rasionalitas yang harus main, bukan kebinatangan. Kebinatangan itu ya semua yang berhubungan dengan binatang, yang ada pada binatang. Makan, minum, kawin, nyari enak sendiri, itu normal manusia kayak gitu. Tapi harus disetir, jangan dibebaskan. Yang nyetir siapa? Akal, rasio. Jadi filosof-filosof awal itu sangat menekankan pentingnya akal sehat. Maka akalmu harus sehat. Minumlah vitamin untuk akal sehat. Cuma ya bukan pil. Vitaminnya akal sehat itu apa? Baca. Ya bukan pil. Kamu nanti beli pil yang untuk bikin cerdas, menanggung. Kalau minum pil jangan yang bikin cerdas, tapi yang bikin bejo. Ya kan, ngapain mikir susah-susah, langsung untung aja lah. Itu kalau versinya iklan. Tapi kalau dalam hidup yang benar itu ya akal. Akalmu itu harus jadi raja, harus jadi penguasa. Bahkan agama pun bisa kamu tangkap hikmahnya kan pakai akal. Kalau enggak ya keberagamaanmu akan kering. Kamu jadi kayak robot. Maka setelah tadi kamu kejar keutamaan, kuasailah dirimu biar keutamaannya kena. Terus Sokrates mengkritik politik, demokrasi model Athena. Sokrates sendiri bilang, saya tidak akan terjun langsung ke politik praktis. Kenapa? Dewa-dewa ngasih tanda begitu. Nah, ya mungkin hari ini, tadi saya bilang dia sering ngomong ada isyarat dari dewata, bahasa sekarang ada isyarat dari Tuhan, yang semacam itu. Itu yang banyak orang bilang jangan-jangan dia memang nabi. Jadi katanya Sokrates, kenapa dia mengkritik demokrasi? Yang pertama apa? Demokrasi itu setiap orang boleh ngomong, padahal manusia punya karakter egois. Akhirnya apa? Muncul banyak suara dan masing-masing merasa benar. Akhirnya hanya konflik ketika terjadi bantah-membantah. Dan itu kita rasakan sendiri. Yang kedua, demokrasi itu tidak fair, tidak rasional. Kenapa? Semua manusia dihargai sama. Pikirannya orang pinter, ulama, cendekiawan dianggap sama dengan pikirannya orang biasa. Dalam demokrasi peduli amat kamu kiai apa orang murtad, orang bid'ah. Pokoknya one man, one vote. Satu orang, satu suara. Jadi kamu debat sampai jungkir balik urusan Ahok itu, jawabannya kan simpel. Tinggal ditunggu besok siapa yang milih paling banyak. Mbok kamu sekarang bikin argumen sak buku untuk mendukung Ahok atau menjatuhkan Ahok, tidak ada gunanya. Yang paling berguna itu sangonilah orang-orang untuk milih siapa. Nah kan kuncinya di situ, one man one vote. Mbok ada kiai besar yang berfatwa, tidak fungsi. Mbok ada filosof yang menunjukkan rasionalitasnya di sini, tidak fungsi.
Yang penting one man, one vote, satu orang, satu suara. Itu kelemahannya demokrasi. Meskipun demikian, ya bagi Socrates, yang penting masyarakat tertib. Itu kan tujuannya politik. Ya monggo dipilih yang cocok. Kalau dia sih merekomendasikan kayak Plato, yang penting pemimpinnya harus orang yang bijaksana, orang yang sudah menaklukkan dirinya sendiri. Jangan milih pemimpin yang kalah oleh dirinya sendiri, yang nyetir hidupnya animalitasnya, bukan rasionalitasnya. Kuncinya di situ. Pemimpin yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Kalau kita kan masih sibuk dengan diri kita sendiri. Orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri, tidak mungkin dia ngopeni orang lain. Keinginannya sendiri masih sangat banyak. Tidak mungkin dia mikir keinginannya orang lain. Maka katanya Socrates, cari filosof yang selesai dengan dirinya sendiri. Akan lebih enak jadi pemimpin. Wong dia sendiri masih sumpek kok disuruh mikir orang lain. Tidak mungkin bisa. Jadi kuncinya di situ kalau katanya Socrates. Politikus sejati berarti orang yang sudah menang melawan dirinya sendiri. Dan ya katanya Socrates, yang penting masyarakat harus dididik terus menerus, paling tidak dengan gaya Socrates method, agar dia sadar hakikat hidupnya, sejauh mana dia butuh negara atau tidak, dan seterusnya. Itu namanya pendidikan politik. Kalau mau bikin perubahan, kalau gayanya Socrates berarti gaya revolusi yang anti kekerasan. Kalau Socrates mau, mungkin muridnya banyak loh, dia bisa bikin gerakan tersendiri, tapi enggak. Dia lebih milih dakwah biasa aja pakai mulut, dan begitu ada kasus melibatkan hukum, bahkan dia sendiri terancam hukuman mati, ya dia terima. Karena memang konsekuensinya kontrak sosial dalam bernegara itu ya hukumnya bunyinya kayak gitu, ya kayak gitu. Kalau mungkin hari ini kan mungkin beda di tafsir-tafsir, enggak. Kalau bunyinya sudah dihukum mati dengan kesalahan itu, dan terbukti itu dianggap salah, sudah di voting juga kalah, ya sudah hukum dijalankan. Dan itu yang dipegangi oleh Socrates. Ini agak mirip dengan teorinya muridnya tentang kebahagiaan. Jadi ini menyempurnakan tadi tentang keutamaan. Jadi hidup kita itu kan variabelnya 3. Ada pleasure, ada honor, ada wisdom. Kombinasi 3 ini kalau proporsinya tepat akan melahirkan happiness, kebahagiaan. Awas keliru. Jadi pleasure itu kesenangan. Kesenangan iya, tapi jangan overdosis. Ketika overdosis, maka kita akan diperbudak oleh nafsu. Makan iya, tapi jangan sehari-hari mikir makan terus. Baru selesai sarapan sudah mikir nanti makan siang di mana ya enaknya. Lah, doa. Itu mikir mangan toh. Jadi hati-hati, nyari kesenangan. Baru selesai nonton film, wah, nyari film lagi nih yang kayak, yuk. Berarti hidupmu selalu pleasure, nyari seneng toh. Ketika kamu nyari seneng saja, akhirnya apa? Rasionalitasmu mati, tidak pernah dipakai. Apalagi yang tiap hari nonton film, apalagi yang maniak drama Korea, apa yang maniak. Pokoknya seneng aja, rasional nggak penting. Ya kan, makan juga gitu, minum juga gitu, seneng-seneng pacaran juga gitu, pacaran terus sampai overdosis. Iya, hati-hati. Overdosis itu tidak enak. Overdosis apa aja termasuk pacaran. Semakin kamu sering pacaran, semakin akan cepat putusnya. Kan sering tak kasih teori bagaimana habisnya zat kimia untuk orang jatuh cinta itu. Ya kan, itu kan bertahannya cuma 4 tahun. Kalau setelah 4 tahun itu pacaran biasanya sudah nggak hangat lagi.
Sudah mulai banyak yang lebih cakep dari pacarmu. Tapi kalau tahun-tahun pertama tidak ada tandingannya, pokoknya sip. Tapi begitu tahun keempat mulai banyak. 1, 2, 3. Yang kemarin biasa-biasa sekarang jadi cakep. Oke, ya. Lu ada yang pengalaman di sini. Oke. Terus yang kedua honor. Honor itu kehormatan, status. Ada orang yang enggak, kesenangan tidak jadi tujuannya. Dia pingin IP-nya tinggi, dia pingin sukses, dia pingin status sosialnya bagus, dia pingin jadi A, jadi B, jadi C. Itu biasanya demi kehormatan, ya kan? Demi pengakuan. Nah, hati-hati juga. Honor itu berarti pengakuan. Baik pleasure maupun honor tidak akan lahir akan lahir kebahagiaan. Kenapa? Karena tergantung dari luar dirimu. Pleasure itu kan kamu seneng kalau kebutuhanmu terhadap yang di luar dirimu terpenuhi. Honor itu kalau kamu dihargai orang lain. Kamu berharga itu bagus. Tapi kalau kamu butuh dihargai orang lain, itu berat. Karena orang lain itu bisa berubah-ubah sakar PDW. Kalau kamu diperbudak itu, ya kamu akan susah sendiri, pasti tidak akan bahagia. Dan yang ketiga, wisdom. Wisdom ini yang menyeimbangkan. Pleasure bagus, boleh kamu nyari seneng. Honor, ingin jadi orang terhormat, bagus. Tapi jangan overdosis. Yang bikin tidak overdosis apa? Wisdom. Wisdom itu tidak sekedar benar, tapi juga bijaksana. Sumbernya memang kebenaran, tapi kebenaran yang naik kelas satu level dengan nama kebijaksanaan. Kan saya sering mencontohkan kan, kebenaran itu kalau ada temenmu berat badannya overweight, tinggi, terus halo gendut, itu kebenaran. Tapi kan tidak bijaksana, ya kan? Mau kasihan dia. Padahal pacar yang setia itu nyari yang gendut, karena dia tidak mungkin ngejar yang lain. Lari aja berat dia. Ya kan beratnya overweight, jadi abot. Oke, jadi pleasure, honor, dan wisdom. Maka kuncinya ada di wisdom, kebijaksanaan. Nah, ini penjelasannya tadi. Kebahagiaan bukan dalam kesenangan, kebahagiaan bukan dalam kehormatan, tapi kebahagiaan butuh wisdom. Apa sih wisdom itu? Ini loh wisdom itu. Ini kalimat-kalimat yang terkenal dari Socrates. Untuk menemukan kebijaksanaan, kuncinya apa? Know yourself. Gnotis auton. Kenali dirimu. Siapa kamu? Berapa dosismu untuk bikin seneng apa bikin sedih? Cirimu itu apa? Kamu gak kuat kalau lihat apa? Kamu seneng kalau lihat apa? Kamu sedih kalau ngalami apa? Itu know yourself. Coba dikenali deh dirimu. Itu yang pertama. Yang kedua, ujilah hidupmu biar berharga. Ya agak mirip dengan yang menguji itu maksudnya. Setelah kamu kenal, kamu tes. Apa benar sih aku itu harus kayak gini? Itu examined life. Aku itu orangnya agak males kalau kuliah. Oh, itu berarti ciriku itu. Kalau kuliah males, kalau nongkrong semangat, apalagi ngangkring. Tapi apa ya pas ya aku kayak gini? Itu namanya menguji hidup. Hidup itu semakin kamu uji, semakin dia berharga. Jarang, kalau mengenali diri mungkin banyak orang ya. Apa seleraku, apa keinginanku. Tapi menguji hidup, apa iya sih aku harus begini? Wong cita-citaku itu loh bisnis. Lah kok aku kuliah tafsir itu gimana ya? Nah, ini loh, itu namanya menguji hidup. Kok bisa ya aku dulu? Itu menguji hidup. Jadi examined life, ujilah hidupmu.
Kalau dua sudah, baru putuskan. Itu prinsip freedom, self-rule. Aturlah dirimu kemudian. Berarti yang bagus itu, meskipun seleraku A, harusnya sekarang aku B. Janjane pingin sih aku nggak usah menyelesaikan aja kuliah, ngapain sih mau kuliah. Tapi seandainya nggak tak selesaikan, efeknya gini. Oke lah, berarti aku milih ini aja. Itu namanya self-rule. Rumusnya self-rule itu wanting what you ought to and knowing what that is. Ingin apa yang harus kamu inginkan dan tahu apa sih yang kamu inginkan itu. Banyak orang ingin sesuatu tapi dia tidak tahu apa yang diinginkan itu. Saya Pak, ingin IP 4. Terus ngapain kalau IP 4? Ya kumulat Pak. Setelah kumulat ngapain? Ya tidak tahu juga Pak. Yang penting kumulat. Itu namanya kamu nggak tahu kenapa kamu pingin itu. Silahkan diinginkan, tapi tahu kenapa kamu pingin itu. Nah, itu wisdom namanya, bijaksana. Oke, itu almarhum Sokrates. Ya kan sekarang sudah nggak ada, berarti kan almarhum. Untuk menghormati orang penting yang meninggal kita sebut almarhum, Allahumma Oke, jadi dan memang dia mengalami nasib yang luar biasa. Justru jadi besar dan monumental, diingat orang, dirujuk orang, antara lain karena dia dieksekusi. Dan mungkin skenarionya Tuhan memang begitu. Dengan dia dieksekusi, muridnya jadi membara, dan lahirlah generasi baru filsafat Yunani yang luar biasa, yang menginspirasi peradaban sampai hari ini. Jadi dia bapaknya filosof. Oke, saya kira itu ya Sokrates. Insya Allah ketemu lagi minggu depan dengan martir yang kedua. Wallahu muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.